agar kalian tidak lupa. Oke, saya mulai saja. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai nukleotida, di mana adik-adik sudah tahu bahwa nukleotida ini adalah penyusun dari DNA maupun RNA. Materi apa saja yang akan kita diskusikan pada hari ini selama 2 jam? Yang pertama adalah nukleotida. Saya akan mengenalkan dulu ke adik-adik mengenai struktur nukleotida dan asam nukleat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai biosintesis nukleotida. Bagaimana nukleotida itu bisa terbentuk? Di mana di sana ada pembedanya, yaitu basa nitrogennya, sehingga kita akan fokus ke pembentukan cincin purin dan pirimidin. Kemudian untuk yang ketiga, ini singkat mengenai biosintesis DNA. Jadi pada hari ini kita akan fokus mengenai pembentukan dari nukleotida untuk cincin purin dan pirimidin. Nah, di sini nanti akan ada beberapa reaksi, jadi silahkan diperhatikan agar kalian tidak tiba-tiba, loh kok tiba-tiba seperti itu, begitu ya. Nah, tujuan dari perkuliahan ini tentunya yang pertama, kami berharap nanti setelah mengikuti kuliah ini adik-adik bisa mengetahui dan menjelaskan tentang peran kunci basa nitrogen, nukleosida, dan nukleotida sebagai penyusun DNA dan RNA. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui dan menjelaskan mengenai sintesis cincin purin dan pirimidin beserta persamaan dan perbedaan dalam proses biosintesisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui komponen apa saja yang terlibat dalam sintesis nukleotida ini, termasuk ada AMP, GMP, dan IMP. Nah, tentu sebelum kita masuk mengenai nukleotida, baik struktur dan proses biosintesisnya, alangkah baiknya kita tahu dahulu apa peran penting dari nukleotida ini. Selain yang pertama, dia sebagai pembawa informasi genetik karena menyusun dari DNA dan RNA. Selain itu juga sebagai energi dalam metabolisme. Ini sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, di mana komponennya adalah adenosin trifosfat. Kemudian yang kedua, sebagai mediator fisiologi, seperti adenosin difosfat, kita tahu bahwa adenosin difosfat ini merupakan hasil dari pelepasan fosfat pada ATP, dan dia menjadi mediator untuk itu. Nanti akan diubah lagi menjadi ATP, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nukleotida, beberapa nukleotida ini berperan sebagai second messenger, jadi pembawa sinyal yang kedua. Seperti ada siklik adenosin monofosfat atau CAM dan siklik guanosin monofosfat atau CGMP, biasa disebut seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sebagai koenzim, jadi dia membantu proses metabolisme di dalam sel, contohnya ada koenzim A, nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD, kemudian ada flavin adenin difosfat FAD, dan flavin mononukleotide atau FMN. Nah, ini adalah secara garis besar peran penting dari nukleotida dalam metabolisme sel itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai nukleotida, khususnya di struktur dan organisasi. Nah, pada saat kita mau masuk ke nukleotida, tentu kita harus mengingat kembali bahwa nukleotida adalah penyusun dari DNA dan RNA, di mana DNA dan RNA ini terlibat dalam
sentral dogma untuk membawa informasi genetik baik dalam replikasi maupun dalam proses transkripsi nantinya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama, di mana DNA bisa bereplikasi menjadi DNA itu sendiri, kemudian DNA akan tertranskripsi menjadi RNA, setelah itu RNA akan tertranslasi menjadi protein. Nah, dari protein ini yang kita tahu digunakan dalam beberapa proses metabolisme seperti untuk protein fungsional ataupun struktural. Nah, melalui sentral dogma ini kita tahu bahwa gen adalah suatu unit dari DNA yang mengkode protein atau molekul RNA tertentu. Karenanya dia bisa membawa informasi genetik. Nah, kemudian apa perbedaan? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya perbedaan dari ekspresi gen dengan replikasi DNA itu apa? Ini ada tabel yang mungkin bisa membantu adik-adik dalam memahami mengenai perbedaan ekspresi gen dan DNA replikasi. Untuk ekspresi gen, dari katanya mengekspresikan suatu gen, itu jelas di sana adalah memproduksi semua protein yang dibutuhkan oleh organisme. Sedangkan untuk DNA replikasi itu menduplikasi, menggandakan kromosom sebelum terjadinya pembelahan sel. Nah, kemudian yang kedua itu untuk gene expression itu ada transkripsi dari DNA untuk menghasilkan kopi RNA yang nanti digunakan tentu untuk translasi. Sedangkan kalau replikasi DNA yang diperbanyak adalah DNA-nya. Kemudian yang ketiga itu transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan kalau RNA replikasi itu terjadi selama fase S. Jadi nanti diingat lagi di materi biologi sel. Kemudian untuk ekspresi gen itu tentunya terjadi proses translasi RNA. Sedangkan kalau untuk replikasi DNA ada proses replikasi di dalam nukleus. Sebentar. Nah, kemudian saya akan memberikan pengantar sebentar untuk yang molekul RNA. Jadi di dalam proses metabolisme ada 3 jenis molekul RNA. RNA. Apa saja? Yang pertama adalah rimbosomal RNA atau biasa disebut rRNA, yaitu satu kompleks yang digunakan untuk melakukan sintesis protein. Kemudian yang kedua, yang biasa kita sebut messenger RNA atau mRNA, yang mana ini membawa informasi genetik dari satu atau beberapa gen ke ribosom. mRNA ini dihasilkan tadi dari proses transkripsi DNA. Kemudian yang ketiga adalah tRNA, yaitu suatu molekul penyadur yang akan menerjemahkan informasi pada mRNA ke sekuens asam amino tertentu. Jadi tRNA ini dia adalah molekul pembawa asam amino, yang mana dia akan menerjemahkan informasi dari mRNA menjadi asam-asam amino. Nah, berikut adalah struktur dari asam nukleat. Jadi jika adik-adik bertanya asam nukleat dan nukleotida itu bedanya apa? Kalau asam nukleat itu adalah polinukleotida, artinya dia polimer. Molekul panjang yang terdiri dari nukleotida. Di sini diperlihatkan rantainya ada base, ada sugar, dan ada fosfat.
Di sini saya berikan definisinya di mana asam nukleat adalah polimer nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan 3' 5' fosfodiester, yaitu suatu gugus fosfat yang menghubungkan karbon 3 gula pentosa dengan karbon 5 dari gula pentosa lainnya dalam rantai yang sama. Jadi ikatan fosfodiester itu menyambungkan satu gula dengan gula lain pada nukleotida yang berbeda. Nah, bagaimana struktur nukleotida ini? Ada 3 komponen utama, yaitu 1 gula pentosa, 2 basa nitrogen, dan 3 fosfat. Nah, berikut adalah strukturnya. Ini adalah gula pentosa, kemudian ini adalah basa nitrogen, dan ini adalah fosfat. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu dari bagian ini. Hanya sebelumnya saya ingin tanyakan ke teman-teman sembari mengingat untuk gula pentosa yang menyusun nukleotida itu ada berapa ya? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Gula pentosa 3 atau 4? Bukan ya, Bu? Apa saja? Sebutkan 2 jenis gula pentosa yang menyusun nukleotida. Ada 2 ya, Bu? Ya, apa saja? Kalau 3 atau 4 sebutkan, kalau 2 sebutkan. Sorry ya, saya agak nggak enak tenggorokannya jadi. Yang 6 sama 5 ya, Bu. Saya lupa namanya. Coba diingat-ingat. Gula manis, gula darah. Brian. Nah, itu benar. Karelia. Ya, ada 2. Yang satu adalah ribosa dan satu adalah deoksiribosa. Benar. Sudah jelas ya, nukleotida. Asam nukleat ada 2, RNA dan DNA. DNA itu deoksiribosa nucleic acid dan RNA adalah ribosa nucleic acid. Nah, jadi ada 2 jenis gula pentosa. Yang pertama adalah ribosa, yang kedua adalah deoksiribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya, sudah jelas ya, ada purin dan pirimidin. Kemudian yang ketiga ada fosfat. Kirain fruktosa kali, Dek. Bukan fraktosa ya. Oke, untuk gula pentosa tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Sebentar. Siapa tadi ya? Karelin ya, 347. Di sini ada DNA deoksiribosa, di mana dari katanya deoksi berarti ada pengurangan oksi. Oksi biasanya oksigen. O, deoksi berarti D hilang. Nah, di sana ada kekurangan oksigen pada karbon nomor 2. Nah, kalau adik-adik tadi amati di depan, di slide sebelumnya, di sini. Nah, ini penomorannya untuk gula pentosa, ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5, C nomor 5 ini yang nanti akan bergabung dengan gugus fosfat. Dan 3 di sini yang nanti akan bergabung dengan fosfat dari nukleotida yang lain. Nah, disinilah perbedaannya untuk ribosa dan deoksiribosa. Artinya apa? Pada karbon nomor 2 ini nanti untuk deoksiribosa dia akan berubah
menjadi O-nya hilang sehingga tersisa hidrogen saja. Nah, di sini untuk RNA dari busa, nah berikut adalah strukturnya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk ribosa ini ada OH, sedang untuk deoksiribosa ini H. Nah, coba saya ingin tanya, antara DNA dan RNA itu yang lebih stabil yang mana ya? DNA? Ya, kira-kira disebabkan oleh apa? Benar, Hans? Oke, mungkin masih ada yang tahu tapi bingung menyampaikannya. Nah, di sini perbedaan dari gugus OH dengan H di sini ternyata berpengaruh besar terhadap kestabilan dari DNA maupun RNA. Karenanya untuk kita material genetiknya yang nanti akan replikasi itu adalah DNA karena DNA ini lebih stabil. Ternyata keberadaan gugus hidroksi pada ribosa ini menyebabkan ribosa nanti akan lebih mudah untuk terhidrolisis, untuk terpecah begitu. Ya, betul. Oke, nanti akan kita lihat di belakang. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu basa nitrogennya. Tentu masih ingat ya, dan sudah diulang berkali-kali bahwa ada dua jenis untuk basa nitrogen yang nanti akan kita bahas lebih dalam di belakang mengenai sintesisnya. Ternyata sintesisnya ini berbeda. Yang pertama ada purin, nah yang kedua adalah pirimidin. Untuk purin, adik-adik bisa lihat bahwa strukturnya jauh lebih kompleks daripada pirimidin. Ada dua jenis purin, yaitu adenin dan guanin. Terdiri dari 2 cincin dan ada 5 nitrogen. Sedangkan untuk pirimidin ini terdiri dari 1 cincin yang mengandung 1, 2, ada yang 2, ada yang 3 nitrogennya. Nah, nanti pada DNA maka purin dan pirimidin ini akan berpasangan sehingga terbentuklah ikatan hidrogen. Ada yang punya ikatan hidrogen 2, ada yang punya ikatan hidrogen 3. Masih ingat ya, kalau untuk yang 3 itu adalah guanin dan sitosin, sedangkan untuk yang 2 ini adalah adenin dan timin. Nah, selain dari dua basa purin itu ada lagi yang lain, ada santin, ada hipoksantin, dan ada uric acid. Nah, kemudian dari basa nitrogen, ini ternyata dari strukturnya maupun dari kestabilan strukturnya itu ada pengaruhnya. Nah, adik-adik bisa lihat tadi bahwa basa nitrogen baik purin ataupun pirimidin ini merupakan kelompok dari senyawa aromatik. Aromatik itu artinya dia punya ikatan rangkap yang selang-seling, yang terkonjugasi. Ternyata keberadaan dari struktur aromatik ini menyebabkan basa nitrogen itu mampu menyerap sinar UV pada panjang gelombang 260 nanometer pada pH 7. Karenanya pada saat adik-adik melakukan praktikum isolasi DNA, kemudian mau melihat secara kuantitatif nantinya berapa banyak DNA yang ada di dalam sana itu dan kemurniannya ini kita lihat pada panjang gelombang 260 nanometer. Menggunakan apa? Menggunakan spektrofotometer UV. Nah, kemudian yang kedua, dari struktur aromatik ini ternyata dia bisa membentuk tautomerik, di mana tautomerik ini adalah pergeseran spontan terhadap posisi relatif atom hidrogen
dan ikatan rangkap dalam 3 atom berurutan. Yang mana 3 atom tersebut adalah 3 atom yang berbeda. Kita sebut sebagai heteroatom. Misal untuk adenin dan sitosin, dia bisa membentuk struktur amino dan imino. Kalau adik-adik bingung tautomer itu bentuknya seperti apa, bisa dilihat yang di bawah ini. Untuk adenin dan sitosin, itu dia bisa membentuk amino dan imino. Di sini ini amin. Nah, ikatan rangkap, elektron yang ada di pada N ini, dia bisa berpindah ke sini, kemudian yang ikatan rangkap ini akan berpindah elektronnya ke N, dan N ini bisa menangkap H yang ada pada NH2, sehingga terbentuklah struktur imino seperti ini. Nah, kemudian untuk guanin, timin, dan urasil, dia bisa membentuk struktur keto dan enol. Keto dan enol, adik-adik bisa lihat di paling atas. Enol itu berarti dia mengandung gugus alkohol, ol. Sedangkan di sini keto berarti dia bisa membentuk gugus keton, C double bond O. Nah, ini pun disebabkan karena perbedaan dari perpindahan dari ikatan rangkap tersebut. Di mana H di sini bisa berpindah ke sini dan ikatan rangkap ini pindah ke C. Sehingga C bisa menangkap H yang di sini dan seterusnya. Namun, pada pH tertentu, yaitu pH fisiologis, di mana pH fisiologis adalah nilai pH atau kondisi keasaman yang dia bisa digunakan dalam sistem metabolisme, struktur tautomerik dari basa nitrogen ini yang paling stabil adalah amino dan keto. Jadi amino dan keto adalah struktur yang paling disukain dari basa nitrogen tersebut. Nah, jadi yang penting dari di sini adalah inilah yang menjelaskan kenapa kita mengukur kemurnian DNA pada panjang gelombang 260 dan dari struktur basa nitrogen ini dia bisa membentuk tautomer. Jadi dia bisa meningkatkan kestabilannya dan juga pada pH tertentu dia memberikan kondisi yang lebih stabil dibanding yang lain. Karena mengandung sedikit oksigen. Ada apa Yoga? Itu tadi kan bahas perbedaan ribosa dan deoksiribosa. Jadi silahkan dilihat ya nanti. Nah, kemudian untuk gugus fosfatnya, nah di sini gugus fosfat itu nanti akan berikatan dengan sugar dengan gula pentosanya melalui ikatan fosfoester. Di mana disebut untuk yang DNA ikatannya adalah fosfodiester linkage. Nah, ikatan fosfodiester ini terjadi baik pada DNA maupun RNA. Dan keberadaan dari gugus fosfat inilah yang menyebabkan nukleotida itu bersifat asam, di mana hal ini disebabkan oleh pelepasan proton yang terikat pada gugus fosfat pada pH fisiologisnya. Nah, di sini mungkin adik-adik bertanya, saya tidak menyebut pH-nya 7, 6, dan sebagainya karena pH fisiologis ini sangat bergantung pada kondisi di mana dia bisa membentuk kesetimbangan. Oke, jadi itu tadi adalah tentang secara singkat dari nukleotida dan unsur penyusunnya apa saja. Nah, selain nukleotida, ini juga ada istilah nukleosida. Mungkin pernah mendengar ya, ada yang mau mencoba menjawab perbedaan nukleotida dan nukleosida itu apa? Belum ada yang merespon? Baik, kalau belum ada,
Ini sudah jelas ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah nukleosida. Nukleosida ini adalah molekul yang terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi tidak ada gugus fosfatnya. Sedangkan kalau nukleotida ini adalah molekul yang sudah lengkap. Jadi ada gula pentosa, ada basa nitrogen, dan ada satu fosfat. Nah, tentu penamaannya di sini akan menjadi berbeda. Ini ada yang keluar masuk ya. Nah, untuk nukleosida di sini ada adenosin dan deoksitimidin. Sedangkan untuk nukleotida ini disebut karena ada fosfatnya, ada tambahan fosfat uridin monofosfat atau disebut UMP, dan deoksiguanosin monofosfat atau DGMP. Nah, tentu ada tiga jenis molekul yang tergantung dari jumlah fosfat yang berikatan dengannya. Ada nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, dan nukleosida trifosfat. Nah, di sini bisa dilihat strukturnya mungkin lebih jelas. Ini adalah nukleosida yang merah, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Jika dia mengandung satu fosfat atau berikatan dengan satu fosfat, maka dia akan disebut nukleosida monofosfat. Nukleosidanya ini bisa diubah mau adenosin atau guanidin dan sebagainya. Kemudian kalau ada dua fosfat maka disebut nukleosida difosfat. Dan kalau ada tiga fosfat maka akan disebut nukleosida trifosfat. Masih mudah ya, masih bisa diingat. Nah, kemudian untuk penamaannya bagaimana? Tentu penamaannya di sini berbeda. Kalau bahasanya adenin, maka nukleosidanya adalah adenosin. Kalau gulanya adalah gula deoksiribosa, maka akan disebut deoksiadenosin. Kemudian kalau nukleotida, ini udah disebutnya ada AMP, ADP, dan ATP. Dalam kurung, ini D mengartikan deoksi, bahwa gulanya adalah deoksiribosa, maka DAMP, DADP, dan DATP. Jadi jangan salah pemahaman bahwa dalam kurung ini atau, enggak. Dalam kurung ini menerjemahkan yang deoksi. Kalau bahasanya adalah guanin, maka nukleosidanya adalah guanosin. Kalau bahasanya sitosin, maka nukleosidanya sitidin. Bahasanya urasil yang ditemukan pada RNA, maka nukleosidanya adalah uridin. Bahasanya timin, maka nukleosidanya adalah deoksitimidin. Nah, untuk timin ini lebih spesial karena kan tidak ada di RNA dan memang hanya ada di DNA, sehingga dia tidak punya yang timidin sendiri, tapi langsung deoksitimidin atau DTM, DTD, dan DTTP. Nah, ini adalah mekanisme dari hidrolisis RNA pada kondisi alkali yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang disebabkan keberadaan gugus hidroksi pada C nomor 2. Pada C nomor 2, di mana di sini ini adalah nukleofilik. Nukleofilik itu adalah senyawa yang lebih menyukai nukleus, jadi komponen yang elektronnya ini rendah. Jadi dia kayak akan elektron, nah dia akan menyerang H yang terikat pada gugus hidroksi C nomor 2, dan nanti reaksinya berkelanjutan
sehingga akan memecah ikatan fosfodiester yang terbentuk antara dua nukleotida pada RNA. Akibatnya dia terpecah. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan RNA itu menjadi tidak stabil. Dan pada saat kita mau melakukan isolasi RNA itu harus benar-benar treatmentnya dan kontaminannya itu harus kita perhatikan. Jadi benar-benar kondisinya harus bersih dan cepat karena dia mudah untuk terhidrolisis. Nah, tentu pada saat kita bicara mengenai nukleotida, ini tidak lepas dari DNA untai ganda helix. Berikut adalah gambar dari DNA yang dilihat dari sisi sampingnya, sehingga adik-adik bisa dilihat di sana. Ini adalah strain yang pertama atau untai yang pertama di sebelah kiri, dan ini strain kedua adalah untai yang kedua. Nah, tentu sifat-sifatnya sudah jelas. Yang pertama adalah right-handed screw anti-paralel, dia untai ganda berputar ke kanan, sehingga di sini dilihat ini adalah ya strain yang pertama. Ke kanan, kemudian selain itu, anti-paralel artinya di sini arahnya berlawanan. Yang untai pertama ini dari 3, ini 5. Kemudian yang strain yang kedua, yang 5 itu di atas dan 3 itu di bawah. Kemudian yang kedua, sugar phosphate backbone. Jadi kerangka dari fosfat dengan gula pentosanya itu berada di bagian luar dari untai ini. Sedangkan nitrogennya ini ada di bagian dalam yang menghubungkan satu strain dengan strain yang lain, satu untai dengan untai yang lain melalui ikatan hidrogen. Kemudian yang ketiga, kita bisa amati bahwa basanya ini hampir tegak lurus dengan garis helixnya, helix axis. Jadi dengan di sini ada garis yang lurus dari atas ke bawah, dan basanya ini hampir tegak lurus dengan helix axisnya ini. Dan antara satu basa dengan basa yang lain itu dipisahkan pada jarak yaitu 3,4 Armstrong. Di sini ya. Satu basa dengan basa yang lain karena dia bertumpukan, dan kemarin kan kita sudah lihat dia dipengaruhi oleh ikatan atau interaksi van der Waals, sehingga untuk mencapai yang stabil itu jaraknya itu tertentu. Di sini 3,4. Nah, kemudian untuk diameternya, diameter dari helix ini jika kita lihat dari sisi atas, ini kan sisi samping. Sisi atas itu berkisar 20. Nah, ini adalah strukturnya. Kemudian kita akan lihat ikatannya. Jadi ini adalah ikatan yang menyebabkan DNA itu bisa stabil. Yang pertama adalah ikatan hidrogen yang terjadi antar basa nitrogennya. Di sini ada guanin dan sitosin yang membentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin dan timin ini membentuk 2 ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua yaitu efek hidrofobik yang tadi saya sampaikan. Jika kita lihat dari bagian atas atau bagian akhir, intinya dilihat dari ujung, kita bisa lihat bahwa basa purin dan pirimidinnya ini terletak di bagian dalam. Sedangkan untuk gula dan fosfat itu di bagian luar. Dan kita tahu bahwa gula dan fosfat ini lebih cenderung bersifat polar, sehingga akan mudah larut di dalam air. Akibatnya ini memberikan efek hidrofobik, di mana bagian dalam itu adalah yang sukar larut dalam air, dan bagian luar ini yang mudah larut di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah
diakibatkan oleh interaksi van der Waals, di mana hal ini interaksi ini digunakan untuk menstabilkan penumpukan basa nitrogen. Tadi kita bisa lihat di depan ya bahwa antara satu basa dengan basa yang lain itu bertumpukan. Nah, karena mereka sifatnya adalah nonpolar dan memiliki sifat yang sama, sehingga di minggu yang lalu kita lihat akan terjadi tolak-menolak, dan jika terlalu dekat akan menjadi tarik-menarik. Sehingga tarik-menarik dan tolak-menolak ini harus diseimbangkan. Nah, pada jarak tertentu yang tadi kita lihat berkisar di 3,4, inilah yang dia memberikan interaksi van der Waals paling baik. Sehingga menyebabkan dia lebih stabil. Oke, untuk tahap ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dari struktur dari nukleotida itu sendiri? Sepertinya belum ya, masih bisa diikuti ya. Oke, jika belum ada, saya minta kalian silahkan keluarkan satu kertas dan pulpen. Kita akan mulai untuk kuis. Seperti yang pernah saya janjikan. Sudah siap? Halo? Ini pada di mana? Halo? Halo? Ini pada dengerin tidak ya? Iya, Bu. Oke, karena nggak ada respon. Jadi, saya nggak tahu kalian udah siap atau belum nih. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, tidak perlu ditulis soalnya. Jadi, langsung kalian jawab saja di kertas, jadi ditulis tangan. Perhatikan, sebentar saya akan kasih timer. Masing-masing soal ini saya hanya butuh waktu 15 menit secara totalnya, jadi akan dikerjakan dalam waktu 3 menit masing-masing soal. Soal silahkan didengar baik-baik, tidak akan saya ulangi. Semoga ini sinyalnya bagus semua ya. Oke, beberapa sudah merespon dan sudah siap. Jadi akan saya berikan mulai sekarang. Untuk soal yang pertama, silahkan dijawab. 1. Sebutkan perbedaan ikatan kovalen dan non-kovalen. Waktu dimulai dari sekarang. Silahkan ditulis, tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 lembar saja. Oke, waktu sudah berjalan 1 menit.
Baik, saya rasa sudah cukup ya, sudah selesai ya. Tiga 30 detik lagi. Oke, perhatikan. Ini kita akan yang kedua membahas tentang biosintesis nukleotida. Sedikit kompleks, tapi semoga bisa diikutin dan saya jelaskan dengan pelan-pelan. Nah, di sini tadi adik-adik sudah lihat nukleotida, kesamaannya adalah di gula dan di fosfatnya, sedangkan yang berbeda adalah di basa. Sehingga di sini kita akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai pembentukan purin dan pirimidin. Oke. Nah, bagaimana dengan jalur sintesis nukleotida? Jalur sintesis nukleotida itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jalur de novo. Yang kedua adalah salvage pathway atau jalur salvage. Bedanya apa antara keduanya? Adik-adik bisa lihat di sana. Kalau kita lihat dari komponen-komponen yang nanti akan menyusun, biasa mungkin adik-adik sebut yang awal itu adalah reaktan, produknya adalah nukleotida. Untuk de novo itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding dengan salvage. Jadi untuk jalur de novo, di sini basa nitrogennya itu disintesis dari materi-materi sederhana. Bisa dilihat di sana ada asam amino, ada ATP, ada karbon dioksida. Nah, dari di sana kelihatan ada ATP, artinya apa? Artinya dia membutuhkan energi. Sehingga dihasilkan dari hidrolisis ATP. Kemudian untuk salvage pathway itu adalah jalur daur ulang, penggunaan kembali basa yang dihasilkan dari proses degradasi, baik dari makanan atau degradasi dari DNA ataupun RNA. Jadi bisa dilihat di sana, yang pertama untuk de novo itu jalurnya jauh lebih kompleks, sedangkan untuk salvage pathway ini jalurnya lebih sederhana. Nah, pada keduanya ini adik-adik bisa dilihat di sana ada PRPP atau activated ribose. Nah, ribose di sini kan sumber untuk gulanya, gula pentosa. Jadi ribosa yang teraktivasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 5-fosforibosil 1 pirofosfat. Sepertinya di pertemuan yang pertama saya pernah bilang bahwa dalam metabolisme energi itu dihasilkan dari hidrolisis ATP dan pada saat suatu molekul akan terlibat, dia biasanya diaktifkan dahulu dengan adanya penambahan gugus fosfat di situ sebagai penanda. Nah, di sini juga sama. Di situ ada activated ribosa, yaitu yang mana ribosa itu mengandung fosfat di situ dalam bentuk 5-fosforibosil 1 pirofosfat. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai de novo. Karena de novo ini yang lebih banyak terlibat dalam proses metabolisme untuk menghasilkan purin dan pirimidin. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk jalur de novo yang pertama, kita lihat dulu perbedaan antara pirimidin dan purin. Sebentar, ini error. Oke.
Bentar, sorry deh. Oke, nih. Untuk pirimidin ada urasil, timin, dan sitosin yang mana pada jalur pirimidin ini yang pertama ada beberapa langkah, jadi ada beberapa step. Yang pertama adalah penyusunan kerangka, kemudian yang kedua adalah penggabungan dengan ribosa. Sedangkan untuk basa purin, yaitu ada adenosin dan guanin, di sini lebih kompleks karena dari satu bagian ke bagian yang lain itu dihasilkan step by step langsung ke struktur dasar dari ribosanya. Jadi kalau pirimidin itu dia dibentuk dulu kerangkanya baru digabungkan dengan ribosa. Kalau purin dari awal sudah kerangka itu sudah dibentuk melalui kerangka awalnya yaitu kerangka ribosanya. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, di sini untuk pembentukan pirimidin dengan de novo, reaksinya adalah berikut ini, di mana ada bikarbonat dan amonia, kemudian menghasilkan karbamoil fosfat melalui hidrolisis 2 ATP. Nah, karbamoil fosfat bersama dengan aspartat, dia akan membentuk cincin pirimidin. Setelah itu, dari cincin pirimidin dia akan berikatan dengan ribosa teraktivasi tadi untuk membentuk UTP. Nah, UTP ini adalah prekursor awalnya dulu. Dari UTP bisa dihasilkan TTP, kemudian dari UTP juga akan menghasilkan CTP. UTP dan CTP ini digunakan untuk RNA, sedangkan untuk DTP ini digunakan untuk DNA. Nah, penjelasannya bagaimana di sana? Ada 3 prekursor. Prekursor itu adalah senyawa awal pada serangkaian proses metabolisme. Prekursor untuk cincin pirimidin itu ada 3, yaitu bikarbonat, asam aspartat, dan amonia. Amonia ini biasanya berasal dari glutamin. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah pembentukan cincinnya, cincin pirimidin. Kemudian yang kedua adalah penggabungan cincin itu ke ribosa. Jadi sederhananya begitu. Nah, tapi masing-masing itu bagaimana? Tadi kita lihat ya, yang pertama adalah pembentukan karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat ini disintesis dari di sini. Ada 3 langkah besar. Kemudian ada keterlibatan 2 ATP, hidrolisis 2 ATP sebagai energinya. Nah, di sini bikarbonat dengan adanya ATP itu kan dia akan memberikan ciri khasnya, dia akan memberikan satu fosfatnya ke substratnya. Sehingga terbentuklah dari bikarbonat ini menjadi karboksifosfat. Nah, kemudian karboksifosfat ini baru bisa berikatan dengan amonia, yang mana amonia ini dihasilkan dari asam aminoglutamin. Nah, fosfat anorganiknya lepas, amonianya nempel pada karboksil, menghasilkan asam karbamat. Nah, asam karbamat dengan keberadaan ATP ini diubah menjadi karbamoil fosfat lagi. Jadi ada 2 fosfat. Fosfat yang pertama ditambahkan di awal, fosfat yang kedua ditambahkan di akhir. Jadi di sini ada 3 langkah dalam dengan pemecahan 2 ATP. Dan tentunya reaksi ini dikatalisis oleh enzim, yaitu enzim karbamoil fosfat sintetase atau biasa disebut CPS atau CPS2. Nah, bagaimana struktur dari enzim tersebut? Karena enzim tersebut tadi ada melibatkan 3 jenis reaksi,
Nah, berikut ini adalah struktur dari enzim karbamoil fosfat sintase. Jadi ada 3 warna yang berbeda untuk membantu adik-adik dalam memahami. Yang kuning ini adalah sisi untuk menghidrolisis glutamin agar dihasilkan apa tadi? Amonia. Kemudian yang biru ini adalah sisi untuk memfosforilasi. Fosforilasi itu adalah reaksi penambahan fosfat. Kemana? Ke bikarbonat. Sehingga ini adalah bikarbonat phosphorylation site. Kemudian yang ketiga, ini warnanya yang pink, ini adalah asam karbamat tadi. Jadi setelah bikarbonat difosforilasi, menghasilkan kemudian ada proses penambahan amonia, menghasilkan asam karbamat, setelah itu kan ditambahin lagi di akhir. Nah, di sini adalah sisi untuk fosforilasi asam karbamat. Jadi di sini ada 3 sisi yang digunakan untuk proses pembentukan karbamoil fosfat. Gitu. Nah, setelah itu kan belum selesai. Tadi masih karbamoil fosfat tadi harus direaksikan dengan asam aspartat untuk membentuk cincin. Sehingga yang kedua adalah sintesis orotat. Nah, orotat ini sudah bentuk cincin dari pirimidin. Di sini karbamoil fosfat akan bertemu dengan aspartat menghasilkan karbamoil aspartat. Jadi di sini PI-nya atau fosfat anorganiknya lepas ya adik-adik. Digantikan bagian O ini dengan N dari aspartat. Jadi yang hijau ini adalah aspartat. Nah, kemudian di sini terjadi proses siklisasi, pembentukan siklik. Siklik itu cincin dengan dia melepas H2O. Nah, bagian NH2 yang biru dengan COO- atau gugus karboksilat di sini membentuk siklik sehingga dihasilkan dihidroorotat. Nah, dihidroorotat ini kemudian dengan bantuan dari koenzim NAD+, dia menghasilkan orotat. Nah, orotat ini yang terakhir. Bedanya apa? Di sini ada pelepasan H+ di sini, sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Jadi ada 2 yang penting, tadi adalah menghasilkan karbamoil fosfat, kemudian yang kedua adalah sintesis orotat. Nah, di sini cincin pirimidinnya sudah dibentuk. Nah, ini adalah step by step-nya untuk membantu adik-adik. Tadi bahwa ada pembentukan karbamoil aspartat, dikatalisis oleh transkarbamoilase, kemudian ada siklisasi, dan yang ketiga adalah oksidasi dengan koenzim NAD+ untuk menjadi orotat. Nah, setelah orotat dihasilkan, ini baru dibentuklah UMP atau kita sebut biasanya di sini uridilat. Nah, di sini orotat tadi bertemu dengan PRPP, kemudian melepas pirofosfat, PPI itu adalah pirofosfat, dan terbentuklah orotidilat. Nah, kemudian orotidilat ini mengalami pelepasan CO2 menghasilkan uridilat. Nah, ini adalah uraian yang saya sebutkan untuk membantu kalian belajar nanti. Di mana orotilat ini didekarboksilasi. Dekarboksilasi artinya D itu hilang, karboksil berarti ada CO2 yang lepas di situ, membentuk uridin monofosfat atau disebut sebagai uridilat, uridin monofosfat. Katalisnya adalah orotidilat dekarboksilase. Nah, UMP ini merupakan salah satu nukleotida pirimidin utama yang berfungsi sebagai prekursor RNA.
Jadi ini adalah salah satu produk awalnya, salah satu nukleotida pirimidin yang terbentuk di awal sebelum dihasilkan pirimidin yang lain. Nah, tentu dia bertanya-tanya PRPP itu hasilnya dihasilkan dari mana? Nah, di sini PRPP itu dihasilkan dari ribosa 5-fosfat, ribosa 5-fosfat yang kemudian fosfatnya ditambah satu lagi melalui ATP yang dilepas menjadi AMP, menjadi PRPP, 5-fosforibosil 1 pirofosfat. Jadi ditambah lagi fosfatnya, sehingga dia di sini bagian OH di sini nomor 1 ini menjadi berikatan dengan 2 fosfat atau dengan pirofosfat di sini. Sedangkan bagian fosfat yang di sini masih tetap sama. Jadi total di sini ada 3. Kalau ATP menjadi AMP itu kan berarti dari 3 fosfat menjadi 1 fosfat. Artinya ada kehilangan 2 fosfat. Karenanya di sini namanya adalah 5 karena dia ada di C nomor 5 untuk fosforibosil dan 1 karena pirofosfatnya berikatan di C nomor 1. Nah, ini adalah bentuk teraktivasi dari ribosa 5-fosfat yang dikatalisis oleh enzim PRPP sintetase. Oke, itu tadi ya yang awal berarti untuk pirimidin de novo-nya yang perlu adik-adik ingat adalah di sana prekursornya itu apa? Kemudian langkah pertama yang harus dibentuk itu adalah karbomoil aspartat. Karbomoil fosfat, kemudian berikatan dengan aspartat, dia akan membentuk orotat. Setelah itu dari orotat dia akan dihasilkan disintesis kembali melalui proses serangkaian reaksi untuk menghasilkan yang terakhir adalah UMP atau uridilat. Nah, itu adalah rangkaiannya. Setelah itu, dari UMP ini bagaimana kok bisa menghasilkan CTP? Nah, di sini. Ini adalah UTP. Tadi kalau adik-adik lihat, bahwa perbedaannya di sana perbedaannya di basanya. Dari UTP, dia akan berikatan dengan amonia yang dihasilkan dari hidrolisis glutamin. Jadi GLN ini adalah glutamin, GLU adalah asam glutamat. Nah, kemudian dengan bantuan dari ATP menghasilkan ADP, 1 fosfatnya akan berikatan di sini, membantu untuk berikatan di sana, dan nanti bagian karboksil, gugus karboksil C double bond O di sini akan diubah menjadi NH2. NH2-nya berasal dari NH3 ini. Jadi dari hidrolisis glutamin. Nah, tentunya ini adalah reaksi sederhananya. Kalau reaksi panjangnya UTP ini harus diubah dulu dalam bentuk menghasilkan difosfat atau trifosfat untuk sebagai bentuk aktif nukleotida dalam biosintesis dan juga untuk konversi energinya. Di mana rangkaiannya bagaimana tadi UMP menjadi UTP, ini adalah UMP akan diubah menjadi UTP terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan penggantian gugus karbonil menjadi amino dan baru hasilnya adalah CTP, sitosin trifosfat, yang digunakan dalam sintesis RNA dan aktivasi molekul dalam sintesis fosfolipid. Jadi di sini masih bentuknya dari UMP harus bentuk UTP,
baru dia bisa digantikan gugusnya menjadi gugus amino. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai de novo, bagaimana dengan jalur salvage. Di sini jalur salvage itu karena bentuknya daur ulang, jadi basa nitrogennya itu sudah ada. Tinggal di-attach atau direaksikan dengan PRPP. Di sini yang pertama timin itu harus diubah menjadi nukleosida timidin oleh timidin fosforilase. Timidin fosforilase itu adalah enzim. Nah, kemudian kalau sudah bentuknya menjadi timidin, maka dia tinggal diubah menjadi nukleotida dengan penambahan fosfat di sana menjadi timidin monofosfat. Dengan bantuan enzim tentunya yaitu timidin kinase. Jadi rangkaiannya jauh lebih sederhana. Nah, kemudian ini tadi kita sudah selesai membahas mengenai pirimidin, baik jalur de novo maupun jalur salvage. Sekarang kita akan membahas mengenai yang purin. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya atau tidak? Kompleks ya. Jadi dipelajarinya pelan-pelan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang purin. Jadi tadi pirimidin, kita pisahkan ya. Tadi pirimidin, sekarang kita mau ngomongin purin. Kalau purin berarti kita akan ngomongin tentang adenosin dan guanosin. Nah, di sini untuk purin secara de novo tadi kan sudah kita sebutkan di awal. Jadi satu bagian, kemudian bagian lain itu dibentuk secara bertahap. Langsung ke kerangka dasar dari PRPP atau ribosa teraktivasi. Sehingga di sini PRPP itu menjadi dasar bagi basa-basa yang lain pada saat dia akan dibentuk satu persatu, tahap demi tahap. Nah, kalau dari purin dan pirimidin, purin itu kan dua cincin, akan lebih kompleks sehingga bagian-bagian atau prekursornya itu jauh lebih banyak dibanding dengan pirimidin. Nah, rangkaiannya di situ, yang pertama di situ ada struktur dari cincin purin beserta dengan informasi sumber masing-masing atomnya itu dari mana, akan menghasilkan inosin monofosfat. Nah, dari inosin monofosfat itu bisa langsung terpecah menjadi dua. Yang satu membentuk ATP, yang satu membentuk GTP. ATP dan GTP digunakan untuk RNA. Nah, kemudian ada proses di sana sehingga menghasilkan proses reduksi sehingga menghasilkan deoksiribosa untuk ATP dan deoksiribosa untuk GTP. Jadi di ATP dan DGTP ini digunakan sebagai penyusun dari DNA. Nah, rangkaiannya secara garis besar sederhana seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama pembentukan 5-fosforibosil 1-amina dari PRPP, karena di sini PRPP merupakan kerangka awalnya dulu. Sehingga kerangka awal itu harus diubah dulu. Dengan adanya hidrolisis dari glutamin, melepas amonia yang akan digunakan sebagai sumber nitrogen dan asam glutamat. Nah, amonia itu akan menggantikan pirofosfat yang terikat pada PRPP. Sehingga dihasilkan 5-fosforibosil 1-amina. Jadi bagian yang
pink ini atau merah ini diubah menjadi bentuk hijau. Hijaunya adalah NH2. Nah, pembentukan 5-fosforibosil 1 amina ini merupakan langkah yang kritis dalam biosintesis purin. Artinya jika step ini tidak dihasilkan, maka biosintesis purin itu tidak bisa berjalan. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah amonia itu disediakan dari glutamin, asam amino glutamin. Dan yang terakhir, proses ini dikatalisis oleh glutamin fosforibosil amidotransferase. Jadi di sana enzimnya adalah enzim transferase karena ada perpindahan dari amonia pada glutamin yang kemudian dihidrolisis, dihasilkan dari proses hidrolisis, dipindahkan menggantikan pirofosfat. Nah, setelah itu barulah proses ini berjalan dalam 9 langkah. Untuk menghasilkan tadi saya sebut inosin monofosfat. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, seperti ini, kompleks. Tapi adik-adik tidak perlu dihafal begitu satu persatu. Kita akan amati bersama-sama di sini. Nah, di sini ribosa fosforibosil amin dengan adanya ATP dan juga ada glisin di sini. Glisin ya, GLI itu glisin akan menghasilkan glisinamide ribonukleotide. Nah, di sini H1H yang terikat pada NH2 ini digantikan dengan glisin tadi. Warnanya pink. Setelah itu reaksinya berjalan menghasilkan formin glisinamide. Jadi bagian kerangka ini ditambah lebih panjang dengan penambahan gugus. Di sini ada aldehid ya, karbonil tapi mengandung 1H. Nah, setelah itu di sini ditambah lagi reaksinya C double bond O yang pink ini dirangkaikan dengan NH dari glutamin. Kemudian reaksi tetap berjalan, kerangkanya dibentuk. Ini adalah cincin yang 5 dulu dihasilkan. Kemudian di sana kembali ada proses ada keterlibatan ATP. Di sini ada ATP 1, di sini ada 2, 3, 4. Jadi di sini yang paling penting di sini adalah membutuhkan lebih banyak energi dibanding dengan pembentukan pirimidin. Karena di sini kerangkanya untuk cincin purinnya, untuk dua cincin tersebut dibentuk step by step melalui serangkaian reaksi untuk menghasilkan IMP atau biasa disebut inosinat, singkatnya inosinat. Nah, jadi adik-adik juga di sini tidak perlu menjelaskan secara step by step-nya itu, tapi kita tahu langkah-langkahnya bahwa yang pertama tadi adalah PRPP itu harus diubah terlebih dahulu, kemudian melalui serangkaian reaksi dengan keterlibatan jumlah ATP yang lebih banyak dibanding dengan pirimidin akan dihasilkan IMP. Jika misal di pirimidin kita hanya membutuhkan asam aspartat, kemudian glutamin. Nah, di sini ternyata ada keterlibatan dari asam amino yang lain seperti glisin yang bereaksi di awal untuk membentuk kerangka dasar bagi cincin 5. Setelah itu ada glutamin yang terlibat kemudian ada juga asam aspartat di sana. Nah, hasilnya adalah IMP. Setelah itu, jadi di sini ya prekursor penting glisin, glutamin, dan aspartat.
Kemudian IMP ini adalah nukleotida purin pertama yang dihasilkan. Masih mengandung satu fosfat, inosin monofosfat. Nah, kemudian dari inosin monofosfat atau inosinat itu dia menghasilkan AMP dan menghasilkan GMP. Untuk AMP itu dihasilkan pertama menggunakan GTP dan asam aspartat yang diubah menjadi GDP melepas satu fosfat anorganik menghasilkan adenil suksinat. Setelah itu dengan melepas fumarat di sana dia akan menghasilkan adenilat atau AMP. Sedangkan untuk GMP itu molekul pertama dari inosinat ini akan diubah dahulu menghasilkan xantilat. Setelah itu dari xantilat dengan adanya glutamin yang menghasilkan amonia, dia akan menghasilkan guanilat atau GMP. Jadi untuk purin itu yang utama adalah inosin monofosfat atau IMP, baru diubah menjadi AMP dan menjadi GMP. Kalau AMP melibatkan asam aspartat, melepas fumarat, dan menggunakan GTP, sedangkan kalau guanilat atau GMP, dia menggunakan koenzim NAD+, setelah itu menggunakan amonia dari glutamin. Nah, sekian untuk yang bagian biosintesis purin dan pirimidin. Sekarang kita akan masuk ke biosintesis DNA. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan atau mau diulang? Saya cek di bagian, bagian chat belum ada ya. Jadi saya lanjutkan saja dahulu. Nanti kita tanya jawab di bagian akhir jika masih ada waktu. Nah, untuk biosintesis DNA bagaimana? Tadi kita sudah lihat ya, biosintesis dari nukleotida yang merupakan penyusun utama dari asam nukleat, dan asam nukleat itu adalah penyusun dari DNA. Nah, sehingga kita sekarang melihat bagaimana untuk DNA itu dihasilkan. Di sini ada deoksiribonukleotida yang disintesis dari ribonukleotida. Jadi antara RNA dan DNA tadi kan perbedaannya ada di bagian gula pentosanya, ribosanya. Yang ribosa masih mengandung gugus hidroksil, sedangkan yang DNA, deoksiribosanya itu sudah tidak ada di situ. Sudah terjadi proses reduksi. Sehingga RNA itu merupakan komponen awal dari DNA. Disintesis dari ribonukleotida yang bersesuaian, kemudian menghasilkan gula deoksiribosa melalui reduksi ribosa pada struktur nukleotida. Nah, untuk deoksiribosa, kita lihat bahwa gugus hidroksi di posisi 2' pada ribosa itu direduksi menjadi sebuah atom hidrogen. Nah, di sini untuk menghasilkan deoksiribonukleotida, substratnya adalah ribonukleotida difosfat. Kemudian reduksinya ini menggunakan reduktor NADPH dan katalisnya berupa enzim ribonukleotida reduktase. Nah, nanti dihasilkan menjadi deoksiribonukleotida. Nah, ini adalah rangkaian garis besarnya. Di sini ada ADP, GDP, CTP, dan UDP untuk ribonukleotida. Kemudian ribonukleotida reduktase, yaitu enzimnya akan mereduksi.
bagian gugus hidroksi C nomor 2 pada ribosa, menghasilkan DADP, DGDP, DCDP, GUDP. Setelah itu, dengan adanya bantuan dari enzim kinase untuk membantu proses fosforilasi, jadi ada proses penambahan gugus fosfat di sana, maka akan dihasilkan DATP, DGTP, DCTP, dan TTP. Jadi tidak ada D-nya kalau khusus untuk timin, TTP. Nah, untuk TTP itu bagaimana sintesisnya? Mungkin bertanya-tanya, tadi kan dari UMP atau urinilat tadi. Nah, di sini timin merupakan analog termetilasi dari urasil, di mana nanti katalisnya adalah timidilat sintase. Nah, reaksinya bisa dilihat di bawah di sini, di mana deoksiurinidin monofosfat, jadi dia sudah ribosanya sudah mengalami reduksi, nanti akan ditambahkan atau di attach dulu dengan sistein dari suatu enzim, yaitu enzim timidilat sintase untuk meningkatkan sifat nukleofiliknya. Sehingga dengan sifat nukleofilik yang meningkat, dia bisa mengambil metil dari N5, N10 metilen tetrahidrofolat, sehingga akan menghasilkan deoksiribosa fosfat di sini yang sudah berikatan dengan timin. Perbedaannya di sini bagian C nomor 5 ini yang awalnya mengandung hidrogen, berikatan dengan atom hidrogen, dia akan berikatan dengan metil di sini. Kemudian enzimnya terlepas dan menghasilkan juga dihidrofolat. Dari yang biru awalnya N5, N10, metilen tetrahidrofolat, dia akan menghasilkan dihidrofolat, dan di sini TMP itu dihasilkan. Setelah itu untuk menghasilkan TTP, maka melalui serangkaian proses menggunakan enzim kinase untuk menambahkan gugus fosfat anorganiknya. Ya, sekian untuk biosintesis dari nukleotida hingga DNA. Dan ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proses degradasinya. Nah, untuk bagian ini apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Nah, untuk materi yang kemarin yang belum sempat kita bahas, nanti akan saya sampaikan pada saat mungkin akan saya selipkan di beberapa materi untuk sebagai pengantar sebelum masuk ke materi yang pada hari tersebut, begitu. Jadi bagaimana, ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Kompleks ya Bu, iya makanya saya bilang di sini memang untuk kompleks perumahan. Di sini memang untuk yang nukleotida, bahkan nanti pada saat adik-adik juga belajar tentang metabolisme karbohidrat dan sebagainya, itu kita sudah mulai bicara mengenai reaksinya. Tapi yang perlu diketahui itu adalah kira-kira prekursornya itu apa, kemudian langkah-langkah besar pada saat dia dihasilkan itu bagaimana, begitu. Sehingga punya gambaran secara garis besar itu, oh kira-kira reaksinya dari pembentukan misal pirimidin atau purinnya itu harus diawali dari mana. Tentunya yang perlu kalian tahu adalah perbedaannya apa antara biosintesis pirimidin dan purin.
Karena tadi kan sudah cukup jelas sekali ya perbedaan dari biosintesis pirimidin dan purin. Pirimidin yang jauh lebih sederhana dari strukturnya hanya satu cincin, sedangkan kalau purin itu kan dia ada 2 cincin. Nah, nanti itu disebutkan kira-kira perbedaannya apa. Komponen nukleotida itu juga penting. Kemudian antara RNA dengan DNA itu kalian juga harus memahami perbedaannya di mana sih, sehingga pengaruhnya ke apa. Karena tadi menjelaskan, ternyata perbedaan di satu gugus fungsi saja itu menyebabkan RNA ini menjadi tidak stabil. Kemudian DNA itu ternyata prekursor awalnya itu adalah RNA, tapi melalui serangkaian reaksi agar terjadi proses reduksi di sana bisa menghasilkan DNA begitu. Maka di sini saya masih tunjukkan secara garis besarnya. Perbedaan nukleotida dan nukleosida ini juga penting. Begitu ya. Dipelajari pelan-pelan. Oke. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bisa diikuti tidak? Wah, pada terus diem nih. Jangan-jangan ketiduran ini. Aduh, ngelihat itu udah langsung bingung, Bu. Saya tidur aja. Bisa ya? Ya harus bisa diikutin.